Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan dengan NPM 240411101063 ingin menjelaskan sedikit tentang projek pohon nilam pemrograman 2. Sekian. Pertama, di sini kita import SQLite. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan basis data SQLite. Kemudian import request ini untuk digunakan untuk melakukan permintaan HTTP ke API eksternal. Kemudian import matload kan untuk membuat dan datetime ini dia untuk bekerja dengan objek tanggal dan waktu. Kemudian reach ini digunakan untuk meningkatkan tampilan baik itu tabel, tulisan, dan progress bar. Kemudian PYDZ ini digunakan untuk menangani zona waktu. Di sini pertama kita menggunakan npm kita, selanjutnya API URL, selanjutnya membuat tabel jika belum ada untuk tanaman, kemudian membuat tabel jika belum ada untuk sensor. Kemudian data perubahannya kita simpan. Kemudian sensor label ini bermaksud bahwa sensor 1 dia sensor suhu udara Celsius. Kemudian yang kedua itu sensor kelembaban udara persen itu. Kemudian method get data from API. Jadi kita ini mengambil data dari API dengan URL pertama, URL API kita yang di atas nih. Kemudian npm kita, ID pohon, kemudian sensor tipe. Kita mau sensor tipe apa? Selanjutnya input panel input tanaman ini. Metode ini berfungsi untuk menambah tanaman seperti yang ID tree ini. Jadi dia meminta input ID tanaman. Kemudian lat ini meminta kita input lokasi latitude-nya. Kemudian lon ini meminta kita menginput lokasi longitude-nya. Selanjutnya metode tambah tanaman. Jadi di sini metode ini dipanggil di sini. Kemudian ini maksudnya tanaman dengan ID lokasi lokasi latitude dan lokasi longitude ini dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian ini untuk mengeprintnya. Konsol ini maksudnya dia mengeprint dengan warna tertentu. Kemudian ini sama juga ngeprint mengambil data sensor. Kemudian sensor tipe for sensor tipe in range 10. Jadi ini sensor tipenya diuraikan dari sensor tipe 1, berarti kan dimulainya dari 0. Jadi kalau 10 sini berarti sensor tipenya 9. Jika nilai tidak didapatkan, maka sensor data dengan ID dan sensor tipe itu dimasukkan. Kemudian perubahan disimpan. Selanjutnya metode hapus tanaman. Jadi metode hapus tanaman ini berfungsi untuk menghapus tanaman. Dengan yang pertama dia meminta from ASK ini dia sama juga dengan input. Jadi
fungsinya untuk meminta input pada kita. Jadi pertama dia meminta ID kita, ID pohon. Kemudian dari itu dia menghapus tanaman hanya ID pohon yang kita taruh. Kemudian yang ini menghapus sensor data hanya pada ID pohon yang kita berikan. Kemudian menyimpan perubahan. Selanjutnya metode daftar tambahan. Metode daftar tanaman. Jadi ini dia mengambil data dari tanaman. Kemudian jika tidak ada, maka akan keluar tidak ada tanaman yang terdaftar. Selanjutnya ini detailnya, kemudian ini tabel, ini tabel untuk lokasi latitude, kemudian ini tabel untuk lokasi longitude. Selanjutnya metode tarik data. Jadi metode ini digunakan untuk menarik data, yang dimana ini mengambil pohon dengan ID yang sudah kita berikan dari database tanaman di atas. Kemudian jika tidak ada, maka akan keluar tanaman tidak ada. Kemudian di sini, jadi ketika kita mau menarik data, jadi pertama dia akan diproses. Selanjutnya grafik. Ini metode grafik. Jadi metode grafik ini dia dari database. Kemudian jika datanya tidak ada, maka akan keluar tidak ada data. Kemudian ini untuk waktunya. Selanjutnya ini untuk mengatur grafiknya, seperti besar gambarnya, judulnya, nama pada sumbu X, nama pada sumbu Y. Kemudian metode from graphic input. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan ID tanaman kita maunya, kemudian memasukkan sensor, kita maunya sensor beberapa. Jika tidak, kemudian kita masukkan waktu awal dan waktu akhir. Kemudian menu tampilan. Ini tabel untuk grafiknya. Kemudian ini pilihan di sini A ada satu sensor untuk satu tumbuhan, kemudian B ada semua sensor untuk satu tumbuhan. Kemudian ini jika dipilih A, ID dengan sensor tersebut akan diperlihatkan. Kemudian main menu. Di sini ada menu di mana di sini kita diberi pilihan. Pertama kita maunya apa kelola pohon, tarik data, grafik, atau mau keluar. Di dalam kelola pohon itu, kalau kita memilih satu, di dalamnya terdapat tambah pohon, hapus pohon, dan daftar. Kemudian kembali. Dan kemudian ini jika kita memilih A, maka kita akan dibawa ke metode tambah tanaman. Jika pilih B, kita akan dibawa ke metode hapus tanaman. Kemudian kalau kita pilih C, akan dibawa ke metode daftar tanaman. Itu juga dengan ini. Dan
coba kita jalankan. Nah, di sini pertama kita akan meng-spill aplikasi monitoring tanaman nyelam punya kita, tipis-tipis ya. Pertama kita kelola pohon. Nah, pilihan 1. Kemudian di kelola pohon itu terdapat tambah pohon, hapus pohon, daftar, dan kembali. Jadi di sini kita tambah. Nah, ditambah pohon itu kita diminta ID pohonnya berapa. Kita di sini ID-nya 1 ya. Kemudian lokasinya 111, kemudian lokasi longitudenya 111. Nah, kalau tanamannya sudah terdaftar, maka di sini keluar ID tanaman 1 sudah ada. Jadi kita coba dengan ID tanaman yang lain. Jadi kita coba 1, kemudian tambah pohon, kita coba dengan ID tanaman yang ketiga ya. Nah, ketiga, kemudian lokasinya 222, kemudian 333. Nah, jika sudah terdaftar, di sini keluar tanaman dengan ID 3, lokasi latitude 22 dan lokasi longitude 333 berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini keluar sensor-sensornya. Di sini yang pertama ada sensor suhu udara dengan udaranya segini, dan kemudian sensor kelembaban udara, dan selanjutnya ada 9 sensor di sini. Jadi habis itu kita sebelum melihat grafiknya terlebih dahulu kita harus menarik data dulu. Nah, jadi kita menarik data 2. Nah, di datanya diproses terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Nah, udah siap nampaknya. Baru kita bisa melihat grafiknya. Lihat grafik. Oke, 3. Kemudian habis kita memencet grafik, kita di sini ditanya mau satu sensor untuk satu pohon atau semua sensor untuk satu pohon. Kita di sini mau lihat yang satu sensor satu pohon aja. Oke. Nah, ID tanaman tadi 3. Nah, mau sensor berapa kita? Nah, di sini kan ada sensor suhu, sensor kelembaban, sensor curah hujan. Kita mau sensor curah hujan saja. Berarti dia kedua. Sensor kedua. Berarti sensor kedua itu kalau di sini kedua karena dia mulainya dari 0, di sensor ketiga lah. Oke. Nah, di sini dia diminta waktu. Nah, kita waktunya berarti pertama dia minta tahun 2025 05 26 lah. Dia minta jam, kita di sini jam 10 T2 lewat berapa? Lewat 48 lah. 00. Di sini diminta lagi kita waktu akhir. Waktu akhir kita pakai huruf ya. Nah, langsung keluar grafiknya. Kemudian kita kalau mau lihat semua sensor boleh juga. Semua sensor untuk satu tumbuhan kita pencet B. ID tumbuhan 3. Waktunya kita taruh sama ya. Oke, kita copy saja nampaknya. Oke. Waktu akhir kita taruh huruf. Kalau berarti buat semua tuh berarti sensornya tuh lebih banyak. Karena dia buat semua karena dia semua sensor untuk satu dua. Di sini ada sensor udara, sensor kelembaban udara, curah hujan, sensor tingkat UV, sensor tanah. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.